الحمد لله الذي هدانا لهدايته وفضلنا على سائر الأمم بأكرم أحبابه حمدا يستجلب المرغوب من رضائه ويستعطف المحزون من هباته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur ke hadrat Allah. Seka mah kalau serang umpian bisa hadir eka anto kenengan dalam rangka haflatul imtihan daripada madrasah Badriatus Salihin. Mantermoga nak kanak saya belajar eka anto ngolaki daripada ilmu saya manfaat. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, imam kita di dunia dan di akhirat, Rasulullah Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Saya kalau maljaki khadim madrasah Ustaz Ghafur dan seterusnya para asatid, saya tak sebut aki tong sitongah tapi tak ngorang aki daripada hormat kula. Begitu pula saya kalau hormat aki paman Abdinah Habib Alwi bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Abdul Qadir bin Alwi, Habib Saleh bin Alwi, Habib Hadi bin Alwi bin Muhammad Al-Habsyi, dan begitu pula para hadirin, pak, bapak, bu, ibu, saya tak sebut aki asma'ipun, akan tetapi tidak mengurangi daripada hormat peten kaulah dan keajunan saja. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang sing ngoningin sareng orang sing tak ngoningin? Perlompian koningin bahwasanya tidak sama di dunia maupun di akhirat. Orang sing ngoningin daripada ilmu agama ini kah, hukum syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut ditinggikan derajatnya melampaui daripada orang-orang yang beriman, seperti yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan, akan mengangkat, akan meninggikan derajatnya orang-orang di antaramu yang beriman, begitu pula orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal alim wal 'abid 100 darajah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, beliau mengatakan bahwasanya antara alim, orang yang alim sama orang yang ahli ibadah ini jaraknya, perbedaannya 100 derajat. Bainal alim wal 'abid 100 darajah. Baina kulli darajataini hudurul jawdil mudammari 70 sanah. Jarak antara derajat 1 ke derajat 2 setong derajat jarak mereka, maka harus ditempuh, harus dilalui, harus ditempuh kalaban hewan tunggangan, yaitu kuda yang handel, dan orang Madura yang handel segesit ya. Senapa areh ditempuhnya, berapa jam ditempuhnya, bukan berapa jam, bukan berapa hari, akan tetapi petong polota tahu. Pitena dikasih tong derajat petong polota. Neka 100 derajat dikali aki, berarti petong ebuh tahun antara orang alim sareng orang ahli ibadah. Bukan berarti orang ahli ibadah ini tidak memiliki ilmu, bukan. Orang ibadah harus punya ilmu,
harus di ilmu. Dia punya Safatul Zubat mengatakan apa? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala suatu amalan ibadah di antaranya yang tanpa didasari ilmu pengetahuan, maka amalan tersebut mardudatun, etolak, la tuqbalu, tak etrema. Orang asolat seumpama ya, orang mau mengerjakan ibadah solat harus mengetahui ilmunya, harus oni sebelum ngelakonaki solat fardu, harus oni daripada ya sihhatus shalah, kesahan ya daripada solat, ya. Syarat-syaratnya ya, orang yang mau mengerjakan solat nikah napa harus dukhulul waqt, masuk bektoh. Mun kita duhur salat duhur kada ya tak etrema, tak yangkep salat duhur ya, tidak dianggap. Terus bagaimana salatnya? Tidak dianggap, tidak gugur kewajibannya. Maka tatkala masuk bektoh kudu salat boleh. Begitu juga syaratnya apa? Harus taharah, suci minal hadatsain, dari dua hadas. Nikah orang salat harus anti ilmu. Orang ahli ibadah nikah harus punya ilmu dasar-dasar. Namanya ilmu daruri. Ilmu sekutu endi setiap orangnya, setiap perseorangan. Setiap orang harus endi ilmu daruri nikah. Ilmu dasar-dasar, arkan salat, rukun-rukunnya salat, syurutul wudu, syaratnya wudu, ya, mubtilatul wudu, apa-apa saja yang membatalkan wudu harus keonengin, harus keonengin. Muntak keonengin, pokoknya salat, pokoknya terima. Kiblat harus tahu kiblatnya di mana. Pas sekarang aten na sholat, atennya lebih ekstrak ke timur, sholat ke timur, ngadep timur. Sore nah, oh ngadep ke laut, maghrib ke deje. Tak harus tahu ya, harus tahu masuknya waktu, harus tahu jihadul kiblah, ngadep kiblah kamah. Kiblat Ka'bah harus oni. Orang ahli ibadah nikah harus mengetahui ya daripada dasar-dasar ilmu pengetahuan. Nikah orang yang alim ya, yang mana dia memiliki maratibu minal ilm ya, derajat ya, tingkatan keilmuan melebihi daripada dasar-dasar yang harus diketahui. Bainal alim wal abid mi'ah darajah. Baina kulli darajatain hudurul jawd al mudammar 70 sanah. Ya. Bijana petong bolota tahun sederajat. Mun kali aki mun 100 derajat petong ibu ta tahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hudur majlis al fiqh khairun min ibadati 60 sanah. Hadir mirengaki majlis ilmu sekama majlis ilmu karo nerangaki daripada hukum syariatnya Allah, perkara sehalal, perkara seharam, neka lebih utama ketimbang ibadah sunnah. Benar ibadah wajib, jadi pas hadir pengajian ngolein ilmu pas tak sholat wajib ya tak kenging kudu sholat ya. Ini lebih utama ya ketimbang sholat sunnah 60 tahun ya. Hadir satu kali majlis daripada fikih ini ya, yang membahas daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala khairun min ibadati sittina sana, lebih utama ketimbang ibadah ya, ibadah sunnah sepitek tahun. Makanya nyari ilmu nikah
wajib. Bagi saya Habib, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Itu kanjeng Nabi. Nyari ilmu nikah wajib bagi kaum muslimin bi muslimat, orang laki maupun orang bini wajib nyari ilmu. Wajib. Ben boleh orang nyari ilmu nikah sobung betesa Pak. Sobung betesa. Tidak ada masa aktif. Ya. Masa aktif, ya. Masa non aktif tidak ada. Ya. Yatlubul ilm minal bahdi ilal lahad. Cari ilmu, ya. Nyari ilmu nikah mulai ngecokwer kau lempet itunya sampai bila? Sampai masuk liang kubur. Tadinya sobung batasan, batasenah, sobung batasenah. Kadang orang makin nikah norain lingkungan. Oh nak kanan dah bekerja. Oh lah raja bejang. Nangkum masuk madrasah, nangkum masuk pondok. Sumpah mana? Angok lakoh baik, lah raja bisa laku baik, angok lakoh. Kira suruh laku, tak nyari ilmu, tak bisa. Tidak ada namanya batasan nyari ilmu, tidak ada. Pakun, ya pakun kudu nyari ilmu. Kadang makin bekerja nak kanan tak pemontung, pengaret melolo, tak pemontung, tak masuk aki madrasah, tak remah, deki ya, impian akhirat, diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Tugas seorang sepuh nikah, ya, selain mencukupi kebutuhan anaknya, ya, selain itu wajib mendidik anaknya dengan ilmu agama. Wajib adidik anak kalaban ilmu agama. Mun tak bisa orang sempurna tandik bektoh atau tidak ada kemampuan untuk mengajar, maka masuk aki madrasah, masuk aki pondok. Ben boleh ngak anak montuk nikah sampai umur berapa bain wajib orang sempurna, ya, anyangoin wajib. Wah lah raja beb lah balik, mula balik kan suruh nyari TV lah balik. Memang hukum syariatnya tatkala anak ini sudah balik mampu dia kerja, suruh kerja sendiri. Akan tetapi tatkala orang nikah nak kanak nikah nyari ilmu wajib bagi orang sepuh. Senajan umur dah 30, senajan lah umur 40 ta wajib orang sepuh na biaya wajib sobong batas. Lu rajo beb benih tanggungan yang gula. Wah cak kebatel masalah rezeki, cak kebatel. Maka orang yang nyari ilmu nikah, ya, beda tanggungan khusus. Kabeh makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala nikah tanggung bi pangeran takafulul am, ditanggung secara global. Semua diberikan rezeki sama Allah. Orang kafir beri rezeki bi pangeran. Hayawan beri rezeki bi pangeran. Kalau seorang pria beri rezeki bi pangeran. Akan tetapi orang yang mencari ilmu ada nilai plus. Namanya takafulul khas. Tanggungan secara khusus. Makanya orang nak kanak ni kayak bentuk kaki. Beda gula tahun beri mau bi orang bangsal masuk. Orang biasa. Tapi untuk kaki kapian, telok-teloknya untuk kaki. Sampai tak kerja tetangga. Oh. Mak cek sohin pian, Pak. Mak sakar untuk anak telok orang untuk kaki kapi. Sebenarnya bulan ni ka tawakal. Tapi alhamdulillah beda baik rezeki. Saya kebaik ngirim dek ke anak beda baik. Buka pintu rezekinya. Karena orang tuanya ya
ngejalan lagi daripada kewajiban yaitu ya, mencarikan ilmu kepada anaknya. Nyari ilmu masuk aki untuk madrasah. Makanya Pak Bapak Bu Embu memberikan semangat harus kepada putra putrinya untuk belajar ilmu agama. Wajib tentang sholat, tentang puasa. Ini berkaitan dengan ilmu agama, berkaitan. Maka orang sepo harus mantau anak. Tanya aki, dari madrasah kantor tanya aki. Debak demma apa lah cong? Debak demma kita pejong. Tanya aki. Cek tanya aki demma. Beres cong, beres sama lolos. Bukan begitu. Enggak gula waktu belajar enggak sa. Ya man, ya. Seorang Abdul Qadir tambah sa Abu Baktarim. Enggak sa mun gula nelpon aba gula yang ditanyakan mesti ke tempat debat. Sampai mana kitabnya kau gil? Apalan nambah sampai tanya. Tuti anak semangat untuk semangat semangat dan kadang gula tanya ke wali murid berapa tahun Pak untuk 4 tahun deh kelas berapa tahun nih kelas berapa tahun apa kelas 7 tahun nih udah makin apa berbagai apa? Jadi tanya lagi supaya memberikan motivasi anak itu, memberikan motivasi, ya, memberikan semangat, tambah semangat anak belajar Pak. Oh, tanya lagi, masa oleh semuanya apalan? Jadi panglo kan dak nih, kamu nang sepuluh sama makin kan, kalau beres, kalau odi kacong, kalau odi, jangan, tanyakan. Begitu juga khususnya bu embuk nikah tatkala sebelum masuk aki kantor madrasah kalau belum pemasukan kantor mari asar sebelum asar si main debat demah jong apalan jong mari embuk saya ngedingaki dek nikah ngedingaki bu mak salah bonjong mak apalan benda kuat ngedingaki semangat anak dorot embuk sibuk tiktokan sibuk tiktokan embuknya repot nunda nikah terus anak soleh-soleha susah menga nikah nah, harus ibu ini memperhatikan daripada anaknya dalam segi pelajaran sebutakin apa al-madrasatil ula orang tua perempuan ini madrasah pertama bagi anak-anaknya. Sebelum masuk aki madrasah ya, orang yang sepon meloloh mulai kikin. Tanya aki, apalagi beri apalan nak kanak kak. Ben boleh seperti yang belajar di sini TPQ, nak kanak kikin ne kapi, banyak nak kanak kikin ne, banyak saya kikin ne. Kalau anak-anak yang kecil-kecil ini utamakan apalan, mutamaki hafalan. Karena apa? Mau nak kanak kini apalan nikah, ya diibaratkan orang noles betoh, dari mengukir betoh tulisan, abid ya, abid. Tapi tatkala sudah jadi ya, tulisan yang dia ukir di batu itu, dia cemplungkan, dia lempar ke sok-sok, ke sungai, ke aing, tak elang, tulisan tak elang, pakun. Una kana mun la radio 20 ke atas sumpah ki buru abalan ada diibaratkan noles buku nganggo pulpen terus arep mah buku ka celup aki dek ka aing cebur aki dek ka aing buku saya beda tulisan arep mah ya elang lontor tulisan begitu juga anak waktu kene utamakan hafalan utamakan pemahaman juga kasih tahu pemahaman akan tetapi pemahaman mereka ya, rata-rata di atas belasan baru banyak paham mungkin kini sarah kadang pemahaman
tidak begitu nyantol. Tapi mun hafalan utama aki. Pemahaman norok buntek. Mun paham bi apal lebih sae. Lebih sae. Ya hafalan ini kada remah. Cara menghafal supaya mendapatkan hafalan yang optimal, yang memuaskan. Ya. Gula beriin tips atau metode oleh guru gula, gurunya Abdul Qadir Kiyah, Syekh Abdullah bin Sumit. Kak Ruah dak remah. Seumpamanya membaca ya hafalan daripada sorat-soratan atau bet-betan syair. Maka bagaimana? Ada dua metode. Dua cara. Yang pertama ada remah cara ngapalin maca. Al-Quran satu kaca seluruhnya atas bebe atau sesorat bocah terus. Mau bisa kana tasbih. Ebiritin. Terus sudah dia ingat setoraki, mari setoraki deki soro tanya aki boleh yang siang. Karena derajatnya orang nikah beda engak beda apal. Mon engak dak remah contohnya ngapalaki lancar make. Tanya aki boleh tuh jam elah. Tada karen itu bukan hafal tapi ingat. Itu bukan tapi ingat. Tapi mon apal make berapa jam tanya aki boleh enggak. Karena derajatnya lebih tinggi. Kalau tadi ya disetor inget ya. Mari gitu tanya aki jam elang. Bener hafal. Tapi derajatnya di bawahnya. Atau metode yang kedua dak remah. Seumpamanya setoran 10 ayat. Maka bagaimana? Ambil satu ayat, ulangi satu ayat. Sudah selesai 30 kali, 100 kali, ulangi satu ayat. Mari tambahin ayat kedua sekarang. Ulangi terus. Sudah sampai 25 kali atau 30 kali atau 50 kali atau 100 kali sudah gabungkan ayat yang pertama sama ayat yang kedua terus dak nikah. Jadi marilah kuat ayat 1 ayat 2 sudah kuat baru ayat yang ketiga. Ulangin terus. Kuat nyambung lagi bi ayat pertama, bi kedua, bi ketiga. Nikah metode apa? Metode apa? Apa? Congoen orang pak bapak nikah senoro yasinin. Derma. Tak ngapa lagi yasin tapi apal yasin. Beda congok pak bapak nikah sebiasa Tegal benarek. Tapi mun malam hadir tahlilan melolo umpama. Ya. Tak ngapalin yasin. Tapi mun ditanya aki suruh lanjut aki bisa. Boh, impian sakti. Sakti pasti. Apa? Impian orang tani menghafal yasin. Karena apa? Karena sering mendengar. Karena sering mendengar, sering membaca, sering mendengar, akhirnya cekak. Begitu juga metode daripada penjelasan. Guru tatkala menjelaskan santrinya, kadang guru nikah sesuai ya, dengan kemampuan murid. Oh kita ada Pak Bencong sesuai beriin pemahaman saya mangdemang, jangan orang saya mangdemang. Ada yang sebagian enggak penjelasan ini dipreterin lebih dalam. Ya. Meskipun tidak paham sekarang saya penting pernah ngedi. Saya penting pernah seperti guru-guru Syekh Abdullah bin Sumit ya, tatkala menerangkan suatu masalah sampai penjelasan sampai ke akar-akar, sampai mendetail, sampai dalam penjelasan. Santrinya kadang tak aduk karena penjelasan terlalu amik, terlalu dalam. Akan tetapi kata Syekh Abdullah tak apa, semakin tak paham makin tak apa. Saya penting pernah mendengar fima ba'd. Entar ya suatu hari kamu ladukah bekar enggak oh iya pernah terangaki lambek beku guru.
ndak nikah. Maka nak kanak saya belajar udah pesen apa? Hah? Apa? Hafalan, pemahaman juga jangan lupa ya, hafalan yang utama. Pikir mula raja pemahaman saya tak sibuk sing apa? Hafalin. Biasa hafalan bro, beb. Bro. Biasa orang yang tidak pernah hafalan, Bu, ya. Ibaratnya todik setumpul. Todik sedajem. Sering hafalan ya, seperti todik ini kayak gengseh. Maka lebih tajam, lebih lekas. Biasanya 5 bet setengah jam seumpama. Karena lah biasa hafalan sampai 10 bet sampai 15 bet dalam waktu yang sama. Kenapa? Karena terbiasa. Karena terbiasa. Makanya wajib ya nyari ilmu. Benar ilmu umum saja, tapi ilmu agama yang terpenting. Ya. Yang terpenting ilmu agama. Umum ni kan kebaik syarat. Syarat kebaik apa? Syarat lakoh. Orang makin kan ala wah butuh ijazah tapi S1, S2, S3 sebarang macam. Nah, tak apa. Yang penting jangan kamu meninggalkan daripada ya, ilmu agama syari yang menerangkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Antar Makkah saya sukunik nikah manfaat kebaikan kaulah dan keajudan saja. اللهم اجعل جماعنا هذا جمعا مرحوما فرقا بعدي فرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين سبحان علي الديان سبحان شديد الاركان سبحان بالليل وياتي بالنهار سبحان ان شعدين سبحان الحنان المنان سبحان المسبح في كل مكان يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.